Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus pinjaman online atau pinjol yang memakan korban jiwa ini tidak kunjung usai kasusnya? Kredit macet pinjaman online atau pinjol peer-to-peer lending ini tak hanya menjerat orang dewasa ternyata. Halo, selamat datang di channel kita. Kalau ditanya kenapa sih ekonomi Indonesia itu susah maju, mungkin jawabannya bisa macam-macam. Mulai dari aspek produktivitas, kualitas SDM, tingkat korupsi, dan lain-lain. Tapi, dari sekian banyak faktor, ada satu faktor nih yang sering dianggap remeh. Tapi menurut kita ini sangat memprihatinkan, yaitu kebiasaan buruk masyarakat kita dalam menggunakan pinjol atau paylater yang terus jadi kebiasaan, bahkan jadi gaya hidup. Kalau kalian bertanya, masa sih bisa pakai pinjol atau paylater jadi faktor penting yang bikin ekonomi negara nggak bisa maju? Bukannya itu cuma fitur aplikasi keuangan aja ya? Ya memang, awalnya bisnis pinjol itu cuma jadi semacam layanan keuangan baru yang muncul sekitar tahun 2014 sampai dengan 2018 kembali booming. Total pinjaman di tahun 2018 itu mencapai 5 triliun rupiah. Terus membengkak di tahun 2022, utang pinjol masyarakat menjadi 43 triliun rupiah. Bulan Juli 2023, estimasi utang pinjol ini sudah mencapai di angka 51,5 triliun rupiah. Maraknya pinjol ini bisa kita lihat dari rasio utang rumah tangga terhadap PDB, di mana di tahun 2005 rasionya itu rendah banget, cuma 5% saja. Pinjol ini bisa kita lihat dari rasio utang rumah tangga terhadap PDB, di mana di tahun 2005 rasionya itu sangat rendah, di angka 5%. Tapi cuma dalam waktu yang sangat singkat, utang rumah tangga kita saat ini sudah mencapai angka 17,4%. Oke, semua data ini udah bisa ngasih gambaran seberapa pesatnya fenomena pinjol merusak kesehatan keuangan masyarakat. Dan yang lebih mengerikan lagi, fenomena itu bukan cuma sekumpulan data nasional saja, tapi juga berpengaruh besar terhadap keuangan rumah tangga jutaan masyarakat Indonesia yang terdampak langsung. Nah, di video kali ini kita akan mengupas berbagai masalah yang muncul akibat pinjol, entah itu yang rusak kondisi finansial sampai mempengaruhi kondisi mental dan psikologi masyarakat. Pertama, kita akan bahas dari akar masalah utamanya dulu, yaitu bunga pinjaman, utang pinjol dan paylater yang tingginya udah kelewatan batas, entah yang bersifat legal ataupun ilegal. Mereka sama-sama menerapin bunga yang tinggi banget, yang bisa merusak kondisi keuangan rumah tangga. Apalagi pinjol ini biasanya nerapin bunga harian, dan itu tuh dihitung secara majmuk alias bunga berbunga, di mana sistem ini bikin utang masyarakat jadi membengkak dalam waktu singkat. Buat gambaran saja, menurut peraturan OJK, dan arti bunga maksimal yang boleh diterapkan pinjol itu 0,4% per hari. Misalnya mungkin 0,4% itu kecil banget ya, tapi justru inilah jebakan, di mana angka 0,4% itu per hari nggak berasa jadi membengkak dalam waktu singkat. Soalnya kalau kita hitung majmukin sebulan 0,4% per hari, ini bakal jadi 12,7% sebulan. Dan kalau kita hitung setahun ini bunga utangnya itu jadi 330% setahun. Lumayan tinggi ya. Kita pribadi ya sempat bingung gimana masyarakat kita bisa membayar utang kalau bunganya jatuh lebih tinggi dari pokok pinjaman. Dan ini tuh baru pinjol yang berizin dan ngikutin aturan ini. Tidak seperti pinjol ilegal, malah bisa gunain bunga 1-4% per hari. Bahkan ada yang bisa nembus 10% per hari. Kebayang dong berapa beban bunga per bulan, apalagi per tahun. Kalau sehari aja bunganya bisa sampai 10%. Selain itu, banyak korban pinjol yang dikenai biaya tambahan tersembunyi. Namanya tuh bisa macam-macam. Bisa biaya administrasi, biaya layanan pajak, layanan atau nama lainnya yang sesuai kreativitas perusahaan pinjol. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang mengenai biaya penalti dan bunga di awal pembayaran, meskipun peminjamnya tuh udah bayar tepat waktu. Yang bikin nggak adil nih, biaya admin ini juga nggak jelas dasar potongannya apa. Bisa tiba-tiba 20% yang dipotong di muka.
atau ditambahi ke saldo utang peminjam dengan nilai yang hampir sama pokok utangnya. Alias secara nggak langsung si peminjam tuh langsung kena bunga 100% di awal, cuma dari biaya admin doang. Praktek ini jelas melanggar peraturan dari OJK, tapi ya realita lapangan sering terjadi. Parahnya lagi, ini seringkali pinjol ini nggak transparan. Tentang biaya admin ini ditampilkan di aplikasinya. Banyak peminjam yang baru tahu tentang biaya admin ini setelah menerima dana yang dibawa. Bahkan ada juga yang baru dikasih tahu pas melunasi utangnya. Secara nggak sadar, korban pinjol ini dijebak supaya terus terlilit banyak utang dengan cara yang nggak beretika. Masalahnya, posisi pinjol ini lemah karena yang nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka selalu dianggap sebagai orang yang utang dan nggak mau bayar sesuai ketentuan. Padahal nggak jarang juga nih kita lihat pinjol yang cuma minjem beberapa juta rupiah, tapi bunganya membengkak sampai melebihi pokok pinjamannya. Ujung-ujungnya peminjam pinjol ini nggak punya pilihan lain selain pinjam dari pinjol yang lainnya buat nutupin utangnya. Dan akhirnya jadi lingkaran setan deh yang terus semakin menjerumuskan keuangan keluarga dan rumah tangga dari jutaan masyarakat Indonesia. Ini dibuktikan dengan laporan riset dari No Limit yang nunjukin kalau penyebab terbesar seorang terjebak pinjol itu adalah karena terjebak dalam situasi gali lubang tutup lubang. Itu baru masalah dari sisi finansial yang sangat merusak rumah tangga dan keluarga. Di luar itu ada aspek psikologi dan mental yang gak kalah rusak gara-gara bentuk penagihan utang yang sangat tidak etis yang dilakuin sama para debt collector, mulai dari teror pakai kata-kata yang kasar, tempat kerjanya didatengin, semuanya teman-teman atau saudara diteror, identitas disebar, foto pribadi diedit dan disebarluaskan, bahkan sampai order fiktif makanan online. Semua intimidasi ini jelas bermaksud buat neken peminjam secara psikologis supaya bisa segera bayar utang. Udah kena bunga nggak realistis, masih pula ngalamin beberapa macam teror yang ngeganggu hidupnya. Dan gak heran gara-gara terjebak pinjol, kehidupan peminjam ini jadi makin berantakan. Fenomena ini bukan cuma terjadi di segelintir orang aja, tapi jutaan masyarakat dan keluarga Indonesia. Ada yang kehilangan pekerjaan, dimusuhin teman dan saudara, diceraiin pasangan, sampai perkara ngelakuin tindakan kriminal. Bahkan ada juga nih yang sampai ngakhirin hidup karena udah nggak kuat sama intimidasi dari para debt. Berapa banyak kerugian ekonomi, finansial, pikiran mental, keluarga, bahkan nyawa cuma gara-gara fitur keuangan bernama pinjol yang nggak kasih solusi. Selain masalah yang lebih besar lagi, karena ada dasarnya praktek pinjol ini sangat bertentangan dengan kaidah perencanaan keuangan yang paling mendasar. Bertentangan sama prinsip paling utama dari pengaturan keuangan yang sehat, yaitu utang konsumtif bermuara gigi. Jadi buat kamu yang emang pengen ngebenerin keuangan pribadi, keluarga ataupun keuangan rumah tangga, pesan dari kita untuk kalian tuh cuma satu: hindari pinjol, termasuk pinjaman dalam bentuk apapun, baik yang legal maupun ilegal. Ironisnya, perusahaan pinjol udah menjamur sangat liar di Indonesia dan berusaha menjangkau setiap sudut masyarakat Indonesia. Bayangin deh, dari data resmi OJK atau perusahaan pinjol itu udah mencapai 101 perusahaan. Per Oktober 2023 itu baru terdaftar resmi. Yang ilegal adalah beberapa dari data Satgas Waspada Investasi. Jumlah pinjol ilegal yang udah dibubarin mencapai 5.750 sejak tahun 2017, dan ada 7.200 entitas ilegal yang berhasil ditemukan sama pihak berwenang. Di luar itu, dugaan yang masih banyak banget pinjol ilegal masih beroperasi dan belum terlacak sampai sekarang. Tapi kok bisa sih perusahaan pinjol sampai menjamur sebanyak itu? Padahal kan perusahaan jasa keuangan lain gak ada yang menyentuh angka sampai ribuan perusahaan. Nah, jawabannya itu simpel, karena bisnis memeras ini ternyata untungin
dan target pasarnya banyak banget di Indonesia. Para perusahaan pinjol ini tuh tahu banyak masyarakat yang butuh uang cepat, sementara mereka nggak akan bisa dapat pinjaman dari bank karena bank ini memang punya sistem evaluasi pinjaman yang jauh lebih ketat. Nggak sembarangan orang bisa pinjam uang ke bank. Selain perlu jaminan, harus ada rekam jejak keuangan yang baik juga. Nah, orang yang nggak memenuhi kriteria itu jadi ceruk pasar yang dilihat sebagai peluang bisnis dengan ngasih solusi pinjaman berbunga tinggi. Jadi walaupun mereka tuh tahu gitu ya kalau kebanyakan pinjaman ini adalah orang-orang ekonomi pas-pasan dan banyak yang nggak sanggup bayar pinjamannya, tapi dengan bunga tinggi dan berbagai bentuk intimidasi, sebagian pihak ini akhirnya nyerah dan bayar gitu. Pinjaman bunga ini jadi bentuk bisnis yang sangat menguntungin buat mereka, sekaligus nutupin semua potensi kerugian dari mereka yang kabur nggak bayar. Ironisnya, kita nggak nyadar kalau fenomena pinjol ini untungin banget buat perusahaan, tapi di sisi lain sangat merusak keuangan masyarakat kita. Daya beli jadi hilang, keuangan rumah tangga hancur. Gimana ekonomi kita bisa maju kalau ada jutaan keluarga Indonesia yang kekurangan atau keuangannya tuh nggak akan pernah bisa sehat gara-gara kecanduan pinjol sampai jadi gaya hidup dan budaya. Ironinya, dari peminjam pinjol, salah satunya berprofesi sebagai guru, disusul korban PHK 21%, dan ibu rumah tangga 18%, di mana hampir semua adalah masyarakat kurang mampu. Hal ini sebetulnya bisa jadi bom waktu yang besar, karena kalau ada banyak guru di Indonesia terjerat pinjol, terus gimana mereka bisa konsentrasi buat ngajar, mendidik, dan mencerdaskan generasi muda Indonesia. Semoga video ini bisa seenggaknya mencegah penyebaran pinjol lebih luas lagi. Ingat, hindari pinjol apapun alasannya, karena pinjol ini cuma bakal memperparah masalah keuangan kita dan bakal merembet ke banyak masalah lain. Buat kamu yang mungkin diintimidasi secara nggak manusiawi sama penagih hutang, kamu perlu ingat nih, masalah hutang piutang adalah masalah perdata yang harus diselesaikan secara perdata juga. Tapi bentuk penagihan secara kasar, mengancam atau nyebarin data pribadi adalah pelanggaran hukum secara pidana. Aku paham banget, kita sangat paham masalah pinjol ini tuh kompleks banget dan nggak bisa ditarik satu solusi buat semua. Tapi seenggaknya semua video ini bisa mencegah korban pinjol berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel kami dan terima kasih.